Iya ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Risma Dira Madina dengan NIM akhir 041 dan rekan saya. Saya Muhammad Rifki Maulana, biasa dipanggil Rifki, dengan NIM akhir 045. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang sangat penting, yaitu interaksi sel dengan lingkungan atau komunikasi sel. Mengapa ini perlu dibahas? Karena sel, seperti yang kita tahu, sel itu kan banyak di tubuh kita. Nah, sel itu tidak bisa bekerja dengan sendirinya, namun diharuskan untuk berkolaborasi dengan sel-sel yang lain untuk menjalankan sebuah tugasnya. Nah, ini yang bisa disebut sebagai komunikasi sel. Nah, di sini kita akan membahas dua topik, yaitu matriks ekstraseluler dan cell junction. Bisa di next. Matriks ekstraseluler itu merupakan komponen paling besar pada lapisan kulit normal atau dermis dan memberikan sifat yang unik pada kulit normal seperti elastisitas, daya rentang, dan kepadatannya. Nah, matriks ekstraseluler dapat mempengaruhi bentuk sel, kelangsungan hidup sel, perkembangbiakan sel, polaritas dan kelakuan sel, di mana sebagian besar sel perlu melekat ke matriks ekstraseluler untuk tumbuh dan berkembang biak. Bisa di next. Nah, ini sekarang kita akan membahas penyusun dari matriks ekstraseluler. Ini terdiri dari makromolekul seperti rantai polisakarida ekstraseluler. Contohnya yaitu glikosaminoglikans atau GAGs yang biasanya ditemukan terhubung secara kovalen dengan protein dalam bentuk protooglikan dan fibrous protein. Hal ini meliputi kolagen, elastin, fibronektin, dan laminin yang berfungsi untuk struktural dan adhesif. Bisa di next. Nah, sekarang kita membahas sambungan sel atau cell junction. Nah, di sini sudah disediakan dua YouTube di mana kalian bisa mempelajari secara mandiri setelah pembelajaran ini selesai. Nah, apa itu sambungan sel? Sambungan sel atau cell junction merupakan situs hubungan yang menghubungkan banyak sel dalam jaringan dengan sel lainnya dan dengan matriks ekstraseluler. Cell junction merupakan suatu struktur dalam jaringan organisme multiseluler. Cell junction dapat diklasifikasikan ke dalam 3 grup fungsional, yaitu yang pertama ada oncluding junction. Ini berfungsi untuk menempelkan sel bersama-sama dalam epitel dengan cara mencegah molekul-molekul kecil dari kebocoran satu sisi ke sel yang lain. Yang kedua yaitu anchoring junction, berfungsi untuk melekatkan sel-sel dan sitoskeleton ke sel tetangga atau ke matriks ekstraseluler. Dan yang terakhir yaitu communication junction, berfungsi untuk memerantarai jalan lintasan sinyal-sinyal kimiawi atau elektrik dari satu sel yang sedang berinteraksi ke sel lainnya. Bisa di next. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada 3 jenis klasifikasi fungsional cell junction. Yang pertama ada oncluding junction, ada anchoring junction, di mana anchoring junction ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu situs-situs pelekatan filamen aktin. Yang kedua yaitu situs-situs pelekatan intermediate filamen. Dan yang terakhir yaitu ada communication junction, atau yang biasa disebut dengan sambungan celah atau gap junction. Dan ini hanya ditemui pada tumbuhan. Bisa di next. Nah, ini adalah gambar lebih jelasnya mengenai tipe-tipe cell junction. Yang pertama ada tight junction. Nah, tight junction ini seperti pada gambar ditunjukkan pada warna biru. Ini berfungsi untuk mengikat erat sel-sel yang berdekatan sehingga tidak ada zat yang bisa lewat di antara mereka. Terus yang kedua ada anchoring junction. Nah, anchoring junction ini terbagi menjadi 3. Yang pertama
ada adherent junction, di mana adherent junction ini berfungsi untuk menyambungkan aktin atau filamen protein. Filamen protein pada gambar ditunjukkan pada itu seperti serat serabut warna kuning. Itu merupakan protein filamen. Nah, terus yang kedua ada desmosom. Desmosom ini berfungsi untuk mengikat intermediate filamen atau keratin antar sel untuk kekuatan mekanik, di mana intermediate filamen itu pada gambar ditunjukkan seperti rambut itu, seperti yang tadi, tapi ini lebih menggelombang, seperti itu. Nah, sedangkan lingkar protein itu warna ungu yang di tengah-tengah itu merupakan lingkar protein. Terus yang ketiga ada hemidesmosom, berfungsi untuk menghubungkan sel ke basement membran atau lapisan dasar jaringan. Ini letaknya ada di basement membran atau di dasar sel. Berfungsi untuk menghubungkan sel ke basement membran. Nah, terus yang terakhir ada gap junction. Gap junction itu merupakan yang berfungsi untuk membentuk saluran channel antar sel untuk pertukaran ion nutrisi sinyal. Mengapa bisa berfungsi untuk pertukaran ion nutrisi dan sinyal? Karena gap junction ini bentuknya seperti paralon, di mana tengahnya itu seperti ada lubang, sehingga bisa untuk menyalurkan nutrisi, ion, dan lain-lain. Nah, bisa di next. Oke, kan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu ada oncluding junction. Di sini apakah ada yang mau membantu untuk membacakan oncluding junction? Saya. Baik, Agilta, boleh dipersilahkan. Perkenalkan, saya Gilta Putri Ramadhani dengan NIM belakang 042. Saya izin membacakan occluding junction atau thick junction. Fungsi dari occluding junction adalah menghubungkan sel epitel yang satu dengan sel epitel yang lain, membagi sel atas dua domain yaitu domain apikal dan basolateral, mencegah protein membran di domain apikal bergerak ke domain basolateral, dan menyegel ruang antara dua sel serta mencegah lalu lintas molekul di ruang antar sel. Thick junction merupakan occluding junction yang penting dan mempertahankan perbedaan konsentrasi molekul-molekul hidrofilik kecil di seberang lembar-lembaran sel epitel. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Agilta. Nah, ini adalah gambar tight junction. Nah, seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, tight junction ditunjukkan pada gambar berwarna biru. Ini berfungsi untuk mengikat erat sel-sel yang berdekatan sehingga tidak ada zat yang bisa lewat di antara mereka. Oke, bisa di next. Nah, ini ada anchoring junction. Apa itu fungsi dari anchoring junction? Anchoring junction ini berfungsi untuk menghubungkan sitoskeleton suatu sel ke sitoskeleton sel tetangganya atau ke matriks ekstraseluler. Nah, anchoring junction ini tersebar luas dalam jaringan-jaringan hewan dan paling melimpah dalam sel jantung, otot, dan epidermis. Terus, fungsi dari anchoring junction ini untuk menghubungkan sel dengan sel, menghubungkan sitoskeleton dua sel yang menyatukan sel dalam satu kesatuan sel yang kokoh, dan menghubungkan sel dengan matriks ekstraseluler. Oke, bisa di next. Nah, ini ada gambar lebih detail mengenai seperti sudah saya jelaskan tadi bahwa adherent junction itu seperti pada gambar yang pertama berwarna orange, di mana berfungsi untuk menyambungkan aktin atau filamen protein, di mana filamen protein ini ditunjukkan pada gambar berwarna kuning. Nah, sedangkan desmosom itu berfungsi untuk mengikat intermediate filamen atau keratin yang pada gambar itu ditunjukkan pada yang seperti serabut itu merupakan intermediate filamen atau keratin, sedangkan lingkar protein atau kaderin ini berwarna ungu. Oke, bisa di next. Nah, yang terakhir yaitu ada gap junction.
merupakan kelas sempit di antara membran dua sel atau dinding sel, di mana ukurannya ini sekitar 2-4 nanometer yang dihubungkan oleh channel protein. Gap junction ini disusun oleh konekson 12 satuan protein. Konekson ini tersusun atas 6 subunit connection transmembran. Komunikasi gap junction juga dapat diregulasi oleh sinyal-sinyal ekstraseluler. Contohnya yaitu neurotransmitter dopamin yang mengurangi neurotransmitter dopamin di antara kelas neuron dalam retina sebagai jawaban atas peningkatan intensitas cahaya. Fungsi gap junction ini adalah memperbolehkan melintasnya ion-ion dan molekul-molekul kecil yang dapat larut dalam air. Oke, bisa di next. Nah, ini adalah gambar mengenai gap junction. Bisa dilihat pada ini antar sel ya, teman-teman. Yang atas itu sel pertama, yang bawah itu adalah sel yang kedua, di mana antar sel 1 dan sel 2 ini dihubungkan oleh gap junction yang disusun oleh konekson, di mana setiap konekson ini tersusun atas 12 satuan protein. Yang atas ada 6 protein, yang di bawah ada 6 protein. Nah, ini dibagi menjadi 4 jenis. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu homomerik homotipik. Mengapa dikatakan homomerik? Karena kalian bisa lihat warnanya ya. Homomerik ini lapis yang atas kan ada 6 protein. Itu warnanya seragam, yaitu hijau tua. Begitu pula juga yang bawah. Nah, dalam satu lapisan, dalam satu sambungan ini warnanya juga seragam. Yang atas warna hijau tua, yang bawah juga hijau tua. Mengapa disebut sebagai homotipik? Terus jenis yang kedua yaitu homomerik heterotipik. Dikatakan homomerik ini karena lapisan atas yang 6 protein itu warnanya seragam. Yang atas hijau tua, yang bawah hijau muda. Kan seragam tuh, makanya dikatakan homomerik. Sedangkan dikatakan heterotipik itu dikarenakan dalam satu sambungan itu dalam satu saluran itu warnanya berbeda. Misalnya tuh yang atas warnanya hijau tua, sedangkan yang bawah warnanya hijau muda. Jadi dikatakan heterotipik. Terus yang ketiga yaitu heteromerik homotipik. Dikatakan heteromerik karena dalam lapisan atas 6 protein tersebut itu warnanya tidak seragam. Ada yang hijau tua, ada yang hijau muda, makanya dikatakan sebagai heteromerik. Sedangkan homotipik dikatakan homotipik karena dalam satu saluran atas dan bawah itu warnanya seragam. Jika yang atas warnanya dalam satu garis itu jika warnanya hijau tua, yang bawah juga hijau tua. Begitu juga sebaliknya. Terus pada jenis paling terakhir yaitu ada heteromerik heterotipik. Dikatakan heteromerik, seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa lapisan atas 6 protein itu warnanya tidak seragam. Nah, dan dikatakan heterotipik juga karena dalam satu saluran warna juga tidak seragam. Seperti itu teman-teman. Nah, di mana dalam satu konekson ini, di dalamnya itu seperti paralon pada umumnya, di mana tengahnya itu seperti lubang. Nah, lubang tersebut digunakan untuk menyalurkan ion-ion dari sel satu ke sel yang lainnya, seperti pada gambar yang di besar ini. Misalnya, ion NH2 masuk melalui TM pertama, nanti disalurkan ke TM kedua, jadi seperti itu. Bisa di next. Nah, selanjutnya yaitu ada komunikasi sel. Seperti biasanya, komunikasi sel saya cantumkan video YouTube, bisa kalian akses secara mandiri. Lalu, apa itu komunikasi sel? Nah, di dalam sel-sel dalam makhluk hidup, multiseluler, saling berkomunikasi. Hal ini bertujuan untuk menjalankan tugas secara bersama-sama. Nah, komunikasi sel ini menggunakan molekul sebagai sinyal, di mana molekul-molekul ini antara lain protein, peptida, nukleotida, asam amino, steroid, dan beberapa lipid. Molekul-molekul tersebut ada yang terdapat pada membran atau disekresikan melalui eksositosis. Oke, bisa di next.
Nah, untuk lebih jelasnya mengenai komunikasi sel bisa dijelaskan oleh teman saya, Rifki, dipersilahkan. Baik, terima kasih waktunya Risma. Jadi saya akan melanjutkan apa yang disampaikan Risma tadi. Tadi udah dijelaskan apa aja sih sel junction itu, jenisnya apa aja. Tadi antaranya ada thick junction, ada anchoring junction yang dibagi menjadi 3 tadi, dan juga ada gap junction juga. Terus kenapa sih teman-teman sel itu harus berkomunikasi antara satu dan lain? Itu karena tubuh kita itu adalah suatu organisme yang harus selalu berorganisasi, teman-teman. Harus selalu terjadi interaksi satu sama lain. Karena apa? Satu sel itu hanya bisa mencakup satu atau dua fungsi atau cuma beberapa fungsi saja. Dan untuk itu diperlukan komunikasi antar satu sel dengan sel lain untuk terciptanya suatu organisme yang ya kita bisa bayangkan diri kita sendirilah gitu. Di sini ada beberapa apa ya istilahnya komponen, beberapa bagian apa aja sih yang bertugas atau terjadi saat komunikasi sel itu. Jadi tentunya kalau terjadi komunikasi itu dipastikan ada sinyal, teman-teman. Nah, sinyal tadi berupa apa? Tadi ada yang berupa asam amino, ada yang berupa protein. Nah, signal-signal molekul ini, teman-teman, akan masuk dan pertama kali masuk itu melalui reseptor, teman-teman. Nah, di sini reseptor itu bersifat spesifik. Nah, maksudnya spesifik itu seperti apa sih? Jadi, bayangkan jika kalian mempunyai gembok, pasti juga ada kuncinya. Nah, jadi perumpamaan reseptor itu adalah kunci dan gembok itu. Jadi, kalau misal nih di gambar satu, gambar yang ini nih, ini bentuknya seperti ini dan dia masuk ke reseptor. Dia bisa karena apa? Dia sesuai reseptornya dengan sinyal molekul yang dia terima. Berbeda dengan yang ini, teman-teman. Yang sebelah kanan ini dia tidak sesuai. Jadi sinyal yang diterima itu bukan diterima oleh reseptor tersebut. Jadi tidak bisa masuk lebih dalam dan diolah di sitoplasma. Begitu, teman-teman. Nah, lanjut. Nah, di sini teman-teman ada beberapa macam komunikasi sel yang terjadi di tubuh kita. Itu ada 4 macam. Kontak langsung, sinyal parakrin, terus sinyal endokrin, dan sinyal sinaptik. Nah, untuk penjelasannya kita langsung masuk ke gambar aja, teman-teman, agar kalian tidak bingung. Nah, ini teman-teman. Seperti yang disampaikan oleh Risma tadi, kan ada suatu sel junction yang dinamakan gap junction. Nah, di sini teman-teman, gap junction itu berfungsi ketika komunikasi kontak langsung atau biasa disebut direct contact. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ini antara sel dan sel yang lain. Nah, di sini gap junction-nya. Berarti otomatis kalau kedua sel ini dihubungkan gap junction, si sel kedua sel ini bersebelahan, teman-teman. Jadi nggak mungkin gap junction itu terjadi komunikasi yang selnya itu agak jauh. Jadi tidak bisa. Jadi dapat dipastikan namanya saja komunikasi kontak langsung. Berarti dia itu bersentuhan. Bersentuhannya lewat apa? Lewat gap junction ini. Begitu. Itu gap junction, teman-teman. Terus lanjut. Nah, di sini teman-teman, ada selanjutnya itu ada yang namanya sinyal parakrin. Nah, kalau tadi kan harus bersentuhan ya, teman-teman. Gap junction itu harus bersentuhan. Ini beda, teman-teman. Tidak terjadi kontak langsung. Cuman di sini sinyal atau sel penghasil sinyal, nah sel yang ini itu mengirimkan sinyal, teman-teman. Dan hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh sel dikirimkan dan diterima oleh sel-sel yang di sekitarnya. Jadi kalau jaraknya itu hanya sebatas di sekitarnya, teman-teman, bukan jauh. Nanti ada sendiri yang lebih jauh, teman-teman. Jadi sisinya parakrin ini molekul dari sel diterima itu oleh sel-sel di sekitarnya. Nah, ini teman-teman, ini penghasil sinyal, lalu sinyal tersebut akan diterima oleh reseptor sel yang ada di sekitarnya. Itu. Nah, selanjutnya sel endokrin. Nah, ini teman-teman biasa terjadi di peredaran darah kita. Jadi, kalau kita logika, peredaran darah kita itu di seluruh tubuh, teman-teman. Mulai dari kepala sampai ke ujung kaki. Nah,
dapat dipastikan bahwa sinyal endokrin ini jaraknya lebih jauh daripada yang kontak langsung tadi dan juga yang yang parakrin tadi. Jadi sinyal endokrin ini bisa menjangkau ke seluruh tubuh, teman-teman. Nah, sinyalnya molekul yang dilepas itu biasanya adalah suatu hormon. Nah, di sini teman-teman. Jadi dia masuk ke peredaran darah, masuk terus langsung dikirim ke sel yang dituju. Nah, ini endokrin signaling. Terus jenis yang terakhir yaitu jenis yang keempat, teman-teman, yaitu sinyal sinaptik. Nah, ini tuh biasa terjadi di sel saraf kita, teman-teman. Sel saraf kita kan letaknya juga jauh. Dan dia bisa mengirim sinyal yang biasa dilakukan oleh sel saraf kita. Nah, itu dengan melepaskan suatu neurotransmitter, teman-teman, ke sel target yang diinginkan. Nah, neurotransmitter, nah ini teman-teman, seperti dilihat pada gambar, nervous cell ini adalah sel yang menghasilkan neurotransmitter tadi, teman-teman, atau sinyal yang dikirim. Nah, proses pengirimnya itu bernama synaptic gap, teman-teman. Jadi di sini dikirim dan diterima oleh reseptor di target sel, gitu teman-teman, synaptic cell. Nah, ini ada sedikit gambar rangkuman, teman-teman, terkait 4 jenis komunikasi sel tadi. Apakah dari teman-teman ada yang bisa menjelaskan? Nah, nih ada 4 gambar ini. Ada endokrin, ada parakrin, ada sinaptik, dan juga ada kontak langsung atau kontak dependen. Nah, dari teman-teman apakah ada yang bisa menjelaskan dari keempat gambar ini? Ayo teman-teman yang aktif ya, teman-teman, kalau pembelajaran itu silahkan. Ini endokrin itu apa, parakrin itu apa, nanti nggak apa, tidak lengkap nggak apa, nanti saya tambahkan atau sebisa mungkin saya perjelas gitu. Silahkan teman-teman, apabila ada yang ingin menjelaskan bagian ini. Oh, ada Aldea yang berangkat tangan ya, silakan Aldea. Nah, ini ciri-ciri mahasiswa aktif ini, silakan Aldea. Oh, betul, betul. Kita masuk langsung. Nah, neuronal atau sinaptik itu sel saraf, Aldi. Ya, nggak apa.
Betul, betul. Oh ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti saya beri penjelasan biar di sinaptik ini murid-murid mahasiswa ini bisa lebih paham lagi ya. Mungkin langsung bisa ke kontak dependen Aldi ya. Yes. Udah di bagian penjelasan Aldia ini sebenarnya udah 80% lah. Ada beberapa sedikit yang belum disampaikan. Jadi mungkin ini saya tambahin sedikit aja. Di bagian endokrin tadi Aldia sudah benar, hampir benar juga untuk menyebutkan atau menjelaskan alurnya, teman-teman. Jadi pada intinya sebenarnya, teman-teman, komunikasi sel itu intinya ada beberapa yang bekerja, yaitu yang di sini ada penghasil sinyal atau signaling sel. Nah, di sini ada pasti, di endokrin ada, di parakrin juga ada, di sinaptik juga ada, nah di kontak endokrin juga ada. Itu pasti. Terus selanjutnya sinyal yang dilempar. Nah, itu kalau di endokrin itu berupa hormon di sana teman-teman karena dia lewat pembuluh darah. Nah, ini berbeda dengan yang sinaptik. Nah, sinaptik itu biasanya berupa neuron transmitter karena dia itu adalah berupa sel saraf, komunikasi sel saraf di tubuh kita, teman-teman. Nah, selanjutnya karena sinyal tersebut dikirim dan masuk ke target sel, nah pasti juga ada target sel, teman-teman. Di setiap 4 jenis komunikasi ini pasti ada target selnya. Dan sebelum masuk pasti disebutkan di sini ada hijau-hijau ini, teman. Nah, ini disebut sebagai reseptornya yang tadi saya bilang spesifik. Tidak semuanya bisa menerima bentuk sinyal gitu, teman-teman. Jadi hanya sinyal spesifik saja yang diizinkan masuk oleh reseptor tersebut. Nah, itu udah betul endokrin. Nah, parakrin itu, teman-teman, sebenarnya itu lokal media itu sebenarnya bukan sinyal, teman-teman. Itu hanya yang sinyalnya itu hanya merah-merah ini. Nah, lokal mediator itu maksudnya apa? Lokal mediator itu adalah media yang digunakan atau yang terjadi pada saat parakrin ini adalah lokal. Lokal itu intinya hanya di sekitar itu saja, teman-teman. Jadi jaraknya tidak bisa sejauh endokrin dan juga sinaptik. Jadi kalau sel tersebut bertempat di misal di mulut kita ya cuma di sekitar situ saja, tidak bisa melebar ke area kaki, area kepala, nggak bisa, teman-teman. Jadi hanya di lokal mediator itu saja, itu di parakrin. Nah, terus di sinaptik tadi benar itu merupakan sel saraf. Nah, di sel saraf itu, teman-teman, akan dihasilkan suatu neuron transmitter yang dikirim akson menuju ke target sel, teman-teman. Jadi begitu di bagian sinaptik. Nah, yang terakhir tadi benar yang dikatakan Aldi ya, di sini merupakan kontak langsung, komunikasi sel yang berupa kontak langsung. Nah, di sini tadi terdapat gap junction, teman-teman. Di sini buat menghubungkan signaling sel atau sel penghasil sinyal menuju target sel. Nah, otomatis kalau dia dihubungkan dengan gap junction, hanya itu dekat atau terjadi kontak langsung antara kedua sel tersebut. Begitu. Nah, saya lanjut ya. Jadi, komunikasi sel pada organisme uniseluler dan multiseluler, teman-teman, itu terjadi di kita ya, terutama di multiseluler itu pasti agak kompleks lah, lebih kompleks lagi. Nah, bagaimana sih sel itu menginterpresentasikan sinyal yang ada? Jadi komunikasi sel melalui beberapa tahap, teman-teman. Perubahan bentuk informasi pada tahapan penyampaian sinyal ke target dan nanti akan diterima oleh reseptor. Nah, di reseptor di dalamnya itu akan terjadi transduksi sinyal atau istilahnya pengaktifan sinyal, teman-teman. Nah, ini adalah gambarnya, teman-teman. Komunikasi sel pada organisme. Nah, ini tadi sinyal.
sinyal itu masuk ke reseptor, teman-teman. Reseptor di suatu sel, dan dia akan menghasilkan ini masuknya dan outnya adalah intraseluler sinyal molekul B. Begitu, teman-teman, di gambar ini. Terus, nah, langkah-langkahnya ini gimana sih, teman-teman? Ini sebenarnya bisa dibaca sendiri ya, teman-teman. Langkah-langkahnya seperti biasa, sintesa molekul oleh yang memberi sinyal. Ini tadi adalah dari sel yang menghasilkan sinyal tadi. Terus lalu pelepasan. Nah, pelepasan tadi kalau di bagian sel saraf tadi lewat akson. Terus ada yang lewat membran sen juga. Terus dikirim langsung. Ada yang lewat pembuluh darah juga. Nah, ini pelepasan molekul sinyalnya, teman-teman. Terus ada pengikatan. Nah, ini pengikatan ini terjadi di sel yang berupa reseptor, sel yang berupa membutuhkan sinyal tersebut. Jadi target sel. Nah, target sel. Jadi reseptornya itu berupa spesifik, jangan lupa. Jadi hanya beberapa sinyal yang bisa diterima oleh reseptor tersebut. Nah, karena terjadi pengikatan oleh reseptor spesifik itu tadi pada sel target, nah itu menyebabkan aktivasi reseptor tersebut. Nah, selanjutnya ada yang keempat, yaitu inisiasi. Nah, inisiasi ini adalah yang dilakukan oleh sel target untuk mengirimkan sinyal tersebut lanjut ke jalur transduksi sinyal di dalam sel. Jadi istilahnya pengaktifan, teman-teman. Pengaktifan sinyal tersebut. Jadi misal nanti pengennya jadi apa, sel tersebut yang dibutuhkan itu apa. Nah, itu terjadi proses transduksinya. Terus terjadi perubahan. Nah, spesifik fungsi. Nah, mintanya buat apa? Buat metabolisme, ataukah perkembangan sel, atau yang lain. Jadi akan diolah sinyal tersebut. Terus, nah, ini ada pembuangan sinyal yang mengakhiri respon. Gitu, teman-teman. Nah, ini gambarannya, dan di sini juga disediakan link YouTube berupa video, teman-teman, yang mungkin bisa ditonton nanti setelah selesai pembelajaran ya, teman-teman, agar menambah pemahaman kalian. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, ini sebenarnya ada yang belum digambar, yaitu hasil dari sel yang menghasilkan sinyal tadi, menghasilkan sinyal terus langsung dikirim, dikeluarkan, diterima oleh reseptor, teman-teman, dan akan ditransduksi, melakukan inisiasi terlebih dahulu reseptornya menuju masuk. Nah, ke sitoplasma terjadi transduksi, teman-teman. Sel itu akan diolah dan diaktifasi sesuai dengan apa yang diinginkan. Misal tadi metabolisme atau perkembangan sel itu. Nah, ini ada tahap-tahap signaling pada sel, teman-teman. Ada tahap reseption. Ini agak mirip dengan pengenalan enzim dan substratnya. Ini reseptor lah, teman-teman. Nah, di sini berupa kunci dan gembok. Jadi hanya beberapa sinyal yang bisa diterima oleh reseptor tersebut. Tuh. Reduksi, nah ini menunjukkan konformasi pada reseptor. Perubahan konformasi ini menyebabkan reseptor berinteraksi dengan molekul intraseluler lainnya. Nah, ini menyebabkan banyak perubahan konformasi struktural pada protein, teman-teman. Misalnya seperti enzim yang tidak aktif, nah menjadi aktif. Jadi dalam transduksi tersebut terdapat pengaktifan enzim. Itu sebagai contoh ya, teman-teman. Terus ada respon. Nah, ini berupa aktivitas seluler sebagai katalisis enzim atau penyusun kembali sitoskeleton atau aktivitas gen yang spesifik. Begitu, teman-teman. Terus ada dua nih tipe reseptor, teman-teman. Dan yang pertama itu yaitu intraseluler. Nah, ini berada di permukaan sel. Dan yang kedua itu ada yang ekstra tadi, teman, ekstraseluler. Nah, itu di luar. Reseptor intraseluler itu ada yang lambat mengubah ekspresi gen dan cepat itu mengubah fungsi protein. Nah, contoh reseptor intraseluler itu adalah sinyal gas, teman-teman. Sinyal gas nitrat oksida yang berikatan secara langsung dengan enzim di bagian dalam sel target. Nah, ini ada contoh reseptor yang ada di intraseluler, teman-teman. Nah, di sini dicontohkan yaitu hormon testosteron yang ada di laki-laki, teman-teman. Jadi saya jelaskan gambar ini ya, teman-teman. Seperti biasa, ini ekstraselulernya, teman-teman. Jadi sebelum ini sudah diterima oleh reseptor, tapi reseptornya itu yang ada di ekstraseluler. Nah, ini akan diterima kembali, teman-teman, oleh reseptor yang ada di
intraseluler. Nah, ini masuk melalui plasma membran, ini masuk dia ke seluler. Nah, di sini diterima, tentunya seperti yang dikatakan tadi, bahwa reseptor ini bersifat spesifik, dan ketika diterima oleh reseptor ini, teman-teman, akan terjadi proses inisiasi. Inisiasi untuk apa? Untuk activating. Nah, terus setelah itu, apabila sudah diinisiasi, dia akan dimasukkan, teman-teman. Lebih masuk lagi ke nukleusnya. Nah, di sini, teman-teman, akan terjadi proses yang sesuai diinginkan. Nah, kalau di testosteron itu, nah di sini ada proses transkripsi DNA, teman-teman, menjadi mRNA. Nah, sini sesuai dengan gambarnya nih, nomor 3 nih. Masuk ke nukleus, terus hormon tersebut akan mentranskripsi DNA yang akan menghasilkan mRNA gitu. Nah, ini protein tadi akan digunakan untuk transkripsi dari gen into mRNA menjadi mRNA. Nah, setelah itu dikeluarkan kembali, teman-teman, ke sitoplasma dan akan menjadi suatu spesifik protein atau protein yang spesifik. Jadi mRNA yang dihasilkan di nukleus tadi setelah transkripsi akan ditranslasikan atau diterjemahkan menjadi protein yang lebih spesifik. Jadi begitu, teman-teman. Ini adalah contoh proses bekerja suatu reseptor yang berada di intraseluler, yaitu terdapat pada hormon testosteron. Itu contohnya, teman-teman. Nah, ini penjelasannya, sedikit penjelasan, teman-teman, terkait reseptor permukaan sel. Nah, reseptor membran. Ini adalah reseptor yang tertanam dalam membran plasma sebuah sel. Mereka bertindak dalam persinyalan sel dengan menerima atau mengikat molekul ekstraseluler. Nah, reseptor permukaan sel merupakan protein integral membran khusus yang memungkinkan komunikasi antar sel dan ruang ekstraseluler. Nah, contohnya ada beberapa nih, seperti hormon, contoh dari molekul ekstraseluler itu ada beberapa, teman-teman, seperti tadi hormon yang melalui proses pembuluh darah tadi, terus ada juga neurotransmitter yang dilakukan oleh sel saraf tadi, teman-teman. Nah, ini istilahnya molekul-molekulnya itu ada beberapa contohnya. Nah, molekul ini bereaksi dengan reseptor untuk menginduksi perubahan metabolisme dan aktivitas sel. Dalam proses transduksi sinyal, pengikatan ligan mempengaruhi perubahan kimia yang mengalir melalui membran sel. Itu, teman-teman. Nah, reseptor permukaan sel di membran sel. Nah, reseptor di membran sel akan meneruskan sinyal dari luar sel ke dalam sel dengan cara mengubah bentuknya. Kegagalan fungsi reseptor permukaan ini, teman-teman, bisa menyebabkan dihubungkan dengan beberapa penyakit, teman-teman. Misalnya ada yang kanker, ada penyakit jantung, dan juga asma. Gitu. Nah, karena sudah selesai, teman-teman, dari materi yang saya sampaikan dan juga Risma sampaikan dari awal mulai akhir, apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Oke, terima kasih. Nah, kalau teman-teman sekiranya kurang paham atau yang lain, mungkin bisa CP lewat WA aja, biar mempersingkat waktu juga, ya kan. Jadi, karena dari teman-teman semuanya sudah insya Allah paham, dan saya juga yakin bahwa teman-teman bisa memahami materi yang saya sampaikan dan Risma sampaikan. Mungkin waktu selanjutnya akan saya serahkan ke Risma. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Rifki telah menjelaskan materi yang sangat penting tadi. Nah, berhubung teman-teman sudah paham dan sudah jelas tentang materi yang kita sampaikan, akan kami tutup ya. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung pada Google Meet ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.